Karena seorang cowok lupa cabut colokan yang ada di rumahnya pas dia lagi liburan, akhirnya malah terjadi perang dunia. Jadi cowok ini sengaja, dia itu lagi liburan tapi dia males banget copotin colokan-colokan. Nah benar aja pas dia pergi rumahnya kebakaran, untungnya di situ ada tetangganya. Tetangganya berusaha memadamkan api tersebut, tapi akhirnya si tetangganya ini kehilangan sinetron kesukaannya. Akhirnya si anak harus bantu dong ibunya itu untuk mencari sinetronnya yang udah tayang. Tapi si anak nggak dapetin linknya juga, akhirnya dia nanya ke ceweknya. Pas ditelepon ternyata ceweknya yang angkat selingkuhannya. Nah kebetulan selingkuhannya atlet tenis meja yang selalu bawa peralatannya di dalam koper yang penting. Nah pas mereka lagi berantem kayak gini, tiba-tiba kopernya tertukar sama presiden. Nah sampai akhirnya pas lagi pertemuan negara ini, presidennya salah koper. Dokumen penting malah jadi bola pingpong dan membuat akhirnya terjadi perang dunia. Dan itu semua terjadi cuman karena orang ini lupa cabut colokan saat dia lagi liburan. Random banget ya guys. Bocil ini diam-diam malah ngegunting susu dari ibu hamil, terus susunya dikumpulin kayak gini. Nah pas ibu hamilnya sadar, ibunya langsung bener-bener kesel banget dong sama si bocil. Bahkan langsung dilaporin polisi perbuatan dari bocil ini. Tapi ternyata si bocil melihat kakak ipar dari ibu hamil ini sebenarnya masukin racun ke susunya. Makanya si bocil pingin mengambil susu tersebut. Akhirnya polisi coba ngetes apakah susu tersebut beneran ada racunnya atau enggak. Dan ternyata berubah menjadi hijau yang artinya ada racun di situ. Ternyata itu semua karena kakak iparnya nggak mau mempunyai keponakan itu cewek, dia maunya cowok. Jadi ya dia pengen menghabisi nyawa ponakannya yang ada di dalam perut cewek tersebut. Bocil ini dimusuhin sama teman sekelasnya karena dia itu punya jenggot yang tebal banget. Jadi semua anak di sekolah ini punya kemampuan sihir yang luar biasa, kecuali bocil ini yang merasa dia itu sebagai anak yang aneh banget. Cuman punya jenggot doang, sampai akhirnya karena dia terlalu insecure, dia kabur aja dari sekolah. Gak sengaja dia malah berteduh di rumah orang yang gak tahu rumah siapa. Ternyata dia malah ketemu sama anak kecil. Akhirnya supaya si anak tidak menangis, si bocil ini kasih dia hadiah. Nah semenjak itu bocil-bocil pada suka banget sama dia. Dan akhirnya anak ini walau dia gak punya kemampuan sihir, dia punya kemampuan untuk membahagiakan para bocil. Dan akhirnya terlahirlah Santa Claus. Kalau kalian bisa pilih hadiah, kalian mau hadiah apa? Komen ya. Di stasiun kereta, seorang ibu malah melempar bayinya supaya tertabrak kereta. Tapi untungnya ada satu orang ini yang rela, dia itu sampai tertabrak untuk menolong bayi tersebut. Tapi dengan kejadian itu 6 tahun kemudian, leher dari cowok tersebut gak bisa gerak sama sekali karena mendapatkan benturan yang dahsyat. Dan terjadi lagi dong saat itu ada anak yang terlempar di rel kereta. Tapi cowok itu panik karena kali ini dia udah cacat dan gak bisa apa-apa untuk membantu anak tersebut. Tapi dengan kekuatannya, dia pun bertekad untuk membantu anak itu dan akhirnya dia malah sembuh guys. Mbak-mbak ini selalu pura-pura ngajak ngomong ibu yang punya bayi supaya bayinya bisa diambil sama temennya. Tapi kejadian tersebut malah dilihat sama tukang parkir yang ada di situ. Akhirnya si tukang parkir berusaha membantu untuk mengambil bayi itu lagi karena ibunya belum sadar sama sekali. Si tukang parkir pun langsung mengambil bayinya diam-diam dan membawa kabur. Akhirnya ibunya baru sadar kalau sebenarnya anaknya itu hilang. Dan untungnya si tukang parkir berhasil mengembalikan bayinya ke ibunya. Tapi ternyata tukang parkir ini mengalami serangan jantung, yang mana ketika dia itu tegang banget dan kecapean, dia malah akhirnya meninggal. Tukang parkirnya pun rela mengorbankan nyawanya sendiri demi menyelamatkan bayi ini. Seorang ayah kaget saat melihat kamar mandi anaknya itu nggak bisa nyukur jenggot. Bahkan mukanya itu jadi luka-luka terus. Akhirnya si ayah sok-sok nggak peduli sama sekali. Padahal ayah ini sebenarnya langsung mau merenov kamar mandinya supaya si anak itu nantinya bisa belajar mencukur. Orang-orang pada bingung ngapain ayah ini merenov kamar mandi. Ternyata si ayah itu malah bikin wastafelnya itu jadi 2 sehingga si anak itu bisa ada di sebelahnya dan meniru ayah saat lagi menyukur jenggot. Gimana pun hubungan sama ayahmu, si ayah akan selalu mengajarkan kebaikan pada anak-anaknya. Setiap hari bocil ini suruh ayahnya untuk ngelawak, bahkan ayahnya selalu melakukan apapun untuk bikin bocil ini ketawa. Di make upin aja ayahnya mau banget. Ayahnya pun sampai rela diajakin tiktokan sama si bocil ini. Tapi tiba-tiba saat bocil ini udah mulai dewasa, dia mulai malu sama ayahnya dan bahkan dia lebih memilih sama temen-temennya. Di situ ngebuat si ayah sedih banget padahal dia masih pingin ngelawak terus untuk anaknya. Namun sampai dia tua, dia mulai tinggal sendirian. Dan ketika dia ngeliat anaknya lagi sama cucunya, anaknya ternyata meniru gerakan-gerakan dia dulu. Dia pun akhirnya sadar walaupun anaknya udah sibuk dan dewasa, dalam lubuk hati anaknya akan selalu ingat ayahnya. Baru nikah seorang suami bikinin dada untuk istrinya supaya dada istrinya itu membesar. Jadi awalnya pasangan ini adalah pasangan yang ada di atas kue pernikahan. Mereka pun baru menikah dan membuat satu rumah ini dengan krim kue yang ada di bawahnya. Si
Si istri pun seneng banget, tapi lama-kelamaan si suami itu sibuk sendiri. Mereka pun saling bertengkar satu sama lain sampai di bagian dada istrinya itu berdarah. Nah, saat si istri menangis, si suami itu bukan nenangin istrinya, tapi malah bikin dada untuk istrinya supaya dadanya makin besar. Di sini si istri marah banget sama suaminya, bahkan mereka saling menghancurkan satu sama lain. Dan ketika pengantin manusia itu mau membuka kuenya udah hancur karena mereka berdua bertengkar di dalam kue tersebut. Bocil ini lagi ke kuburan, tapi tiba-tiba dia terhisap ke dalam kuburan tersebut. Di sini si bocil takut karena dia sendirian, tapi tiba-tiba ada satu tengkorak nemenin dia. Bahkan tengkorak itu benar-benar baik banget sama dia dan ngajakin dia untuk makan. Gak hanya itu aja, dia juga ngeliat tengkorak-tengkorak lain yang lagi berpesta. Tapi dia kaget banget karena salah satu dari tengkorak itu ternyata adalah sosok ibunya. Dia pun seneng banget karena ibunya tetap bahagia di dalam kuburan ini, walaupun dia kira kuburan itu tuh awalnya menyeramkan. Sehingga sekarang anak ini lebih bisa mengikhlaskan ibunya. Cewek baju putih ini udah mau mati, tapi nggak ada temennya yang peka sama sekali. Jadi awalnya cewek ini lagi makan popcorn sambil nonton, terus tiba-tiba si cewek itu keselak. Bahkan dia itu udah mulai nggak bisa bernafas dan udah terjatuh kayak gini. Tapi sayangnya 3 temennya tuh nggak ada yang sadar, malah keasikan nonton. Si cewek pun nggak bisa ngomong karena dia benar-benar udah sesak napas. Sampai akhirnya 49 detik baru deh cowoknya sadar kalau ceweknya itu nggak bisa diajak ngobrol. Untungnya mereka pun setelah 2 menitan bisa mengeluarkan popcornnya dari tenggorokan cewek itu. Kalian punya nggak temen yang nggak peka? Komen ya. Setiap hari cowok ini punya rahasia supaya dia itu bisa makan gratis. Ternyata dia ngelakuin ini guys. Jadi dia pura-pura datang ke sebuah restoran. Dia bilangnya dia itu adalah penilai restoran tersebut. Nah pastinya setiap restoran akan memberikan dia makanan gratis supaya dia bisa nilai restoran tersebut. Tapi tiba-tiba saat dia lagi makan, penilai restoran tersebut datang beneran. Akhirnya dia harus kabur mencari restoran lainnya yang bisa dia tipu lagi. Kalian jangan ngelakuin ini ya guys. Setiap cewek ini udah mau setengah bersin, tapi bersinnya itu nggak keluar-keluar. Itu ngebuat dia benar-benar kesel banget dan melakukan apapun demi bersinnya keluar. Bahkan dia pakai bulu ke hidungnya supaya dia bisa bersin, tapi tetap aja gagal. Nggak hanya itu aja, percobaan yang kedua, dia itu memakai merica yang banyak banget terus dia sedot supaya dia itu bersin juga, tapi ternyata nggak bisa-bisa juga. Sampai akhirnya dia tiup nih tumbuhan yang katanya bisa bikin bersin. Dan pas dia tiup, dia itu benar-benar merasa plong banget karena akhirnya dia bisa bersin. Tapi karena terlalu dipaksain, akhirnya yang keluar itu semua organnya dia sampai otaknya semua keluar. Kalau kalian pernah nggak bersin nggak keluar kayak gini? Komen ya. Tiba-tiba ada cacing bagong banget menguasai dunia dan nabrak setiap kota yang ada di dunia. Ternyata semuanya diawali dari anak muda ini yang lagi main cacing-cacingan kayak gini. Jadi mereka adu-aduan cacing mana yang paling gede. Tapi karena cacingnya itu banyak makan, tiba-tiba cacingnya tambah membesar satu sama lain. Dan bahkan cacingnya itu bisa saling makan yang membuat mereka jadi tambah besar dan tambah besar lagi. Bahkan akhirnya mereka itu menguasai dunia dan membuat dunia hancur. Tiba-tiba yang tersisa tinggal 2 cacing doang nih. Tapi 2 cacing itu tiba-tiba melihat satu sama lain dan akhirnya mereka jatuh cinta. Karena mereka jatuh cinta, mereka pun akhirnya nempel dan membuat dunia itu benar-benar hancur. Tapi merekanya sih seneng-seneng aja. Setiap ngelihat cewek cantik, cowok ini sengaja mundurin mobilnya untuk nyenggol si cewek. Sebenarnya dia itu pengen menculik cewek-cewek cantik tersebut dan langsung dimasukin ke bagasi. Untungnya di sini ada bocil kepo yang mau nolongin cewek tersebut. Bahkan si bocil ikut masuk ke dalam bagasi supaya bisa nemenin cewek tersebut. Nah, ketika penjahatnya membuka bagasinya, dia bakal kaget dulu karena tiba-tiba ada bocil di situ. Dan ketika dia kaget, itu adalah kesempatan mereka untuk kabur. Untungnya pas mereka berlari ini, mereka bertemu sama satu orang yang nolong dia. Orang itu terlihat kuat banget dan penjahatnya langsung kena mental karena langsung dilaporkan polisi. Seorang ibu nggak pernah tidur sama sekali untuk menjaga anaknya dari serangan musuh. Dan dia harus yakin kalau nggak ada musuh yang akan mengambil anaknya. Tapi ketika anaknya bangun, tumben banget nih si ibu itu ketiduran. Si anak yang nggak pernah lihat ibunya tidur langsung ngipasin ibunya supaya ibunya bisa tidur dengan nyenyak. Karena kemarin ini ibunya benar-benar capek banget. Ibunya selalu dikejar sama predator dan dia lebih menyelamatkan anaknya daripada keselamatan dirinya sendiri. Hal ini membuktikan sayang seorang ibu pada anaknya nggak akan pernah habis ya guys. Setiap hari kakek ini harus menangis supaya air matanya kena ke sayur-sayuran yang dia tanam. Ternyata sayur-sayuran itu cuma bisa tumbuh pakai air mata si kakek. Sehingga si kakek harus menyakiti dirinya terus-menerus supaya sayur-sayurannya itu tumbuh subur. Sampai akhirnya karena si kakek sering banget menangis, lama-kelamaan sayur-sayuran ini tumbuhnya berlebihan. Bahkan tumbuhnya melebihi rumah si kakek. Sehingga parasit-parasit yang ada di sana dan serangga-serangga juga ikutan menjadi besar.
Dan akhirnya rumah si kakek malah ikut kegusur sama parasitnya. Cowok ini nggak tahu malu banget rebut-rebutan makanan sama bocil siapa duluan yang bisa menghabiskan biskuit ini. Karena ternyata si cowok itu mikir kalau itu adalah biskuit dia yang diambil sama bocil gelandangan. Tapi dia baru sadar kalau biskuit dia ada di kantong dan ternyata itu biskuit bocilnya. Akhirnya si cowok menyesal dan mau kasih biskuitnya dia ke si bocil. Tapi si bocilnya baik banget, bocilnya menerima biskuitnya dan bagi setengah lagi sama cowok ini. Supaya mereka bisa makan bersama kayak tadi. Kalau kalian punya temen yang pelit banget nggak? Komen ya. Karena terlalu miskin, bocil ini nggak pernah jajan seumur hidupnya. Tiba-tiba dia lihat bocil makan permen, bocil tersebut baik banget malah bagi permennya ke dia. Nah terus dia lihat cewek nih ada yang makan snack, dia langsung mau juga dong snacknya karena dia pikir kalau semua orang itu mau berbagi. Sayangnya pas dia mau ambil sembarangan, cewek tersebut marah ke dia dan nggak mau bagi sama sekali. Di sini ada seorang cowok yang langsung beliin si bocil ini snack juga. Akhirnya bocil ini bisa mendapatkan snack yang dia mau, tapi tiba-tiba dia nyamperin cewek yang tadi dong. Karena dia merasa bersalah dan dia malah bagiin snacknya ke cewek tersebut. Padahal tadi ceweknya tuh nggak mau berbagi sama sekali ke dia, baik banget ya si bocil. Setiap ngelihat cewek cantik, cowok ini sengaja mundurin mobilnya untuk nyenggol si cewek. Sebenarnya dia itu pengen menculik cewek-cewek cantik tersebut dan langsung dimasukin ke bagasi. Untungnya di sini ada bocil kepo yang mau nolongin cewek tersebut. Bahkan si bocil ikut masuk ke dalam bagasi supaya bisa nemenin cewek tersebut. Nah, ketika penjahatnya membuka bagasinya, dia bakal kaget dulu karena tiba-tiba ada bocil di situ. Dan ketika dia kaget, itu adalah kesempatan mereka untuk kabur. Untungnya pas mereka berlari ini, mereka bertemu sama satu orang yang nolong dia. Orang itu terlihat kuat banget dan penjahatnya langsung kena mental karena langsung dilaporkan polisi.